Pernah nggak kalian lihat skema listrik, tapi bingung ini maksudnya apa? Atau lebih parah lagi, salah pasang kabel karena nggak paham simbolnya. Di video kali ini, kita akan membedah tuntas simbol-simbol komponen industri, mulai dari MCB sampai timer, sesuai standar IEC 60617. Simbol yang bakal kita bahas hari ini adalah representasi paling valid yang digunakan di dunia industri global. Jadi, kalau kalian mau jadi teknisi ahli, jangan skip satu detik pun. Halo teman-teman belajar, apa kabar? Semoga selalu sehat, semangat, dan tentunya tetap bergembira ya. Pertama, kita bedah MCB. Jangan salah, simbol MCB menurut standar IEC 60617 itu bukan sekedar garis saklar biasa. Pertama, kita perhatikan simbol MCB satu fasa atau satu pul. Di sini terlihat jelas elemen proteksinya terintegrasi langsung pada lengan saklar. Lekukan persegi ini mewakili fungsi thermal trip untuk memproteksi rangkaian dari beban lebih. Sementara ujung panah di bawahnya adalah fungsi magnetic trip yang bekerja saat terjadi hubung singkat. Dua lingkaran di ujung atas dan bawah berfungsi sebagai penanda terminal koneksi kabel. Berikutnya, pada simbol MCB 3 fasa atau 3 pul, prinsip proteksinya tetap sama, namun diterapkan pada 3 jalur sekaligus. Yang sangat penting diperhatikan adalah simbol garis putus-putus yang menghubungkan ketiga kontak tersebut. Ini menunjukkan bahwa secara mekanik, ketiga kutub ini menyatu, sehingga jika terjadi gangguan pada salah satu jalur, seluruh rangkaian akan terputus secara serempak demi keamanan. Sesuai dengan penomoran standar internasional, terminal input menggunakan angka ganjil 1, 3, dan 5. Sedangkan terminal output menggunakan angka genap 2, 4, dan 6. Struktur simbol ini memastikan bahwa setiap fasa mendapatkan perlindungan thermal dan magnetik yang independen, namun bekerja dalam satu kesatuan mekanik. Coba lihat unit MCB ini, terminal atas dan bawah. Selalu pastikan kabel fasa masuk lewat terminal atas agar instalasi kalian terlihat profesional dan sesuai standar skema. Lanjut ke jantung kontrol industri, kontaktor. Kalau MCB itu penjaganya, kontaktor ini adalah jantungnya. Coil, A1 dan A2. Komponen ini disimbolkan dengan bentuk persegi panjang. Jika terdapat tanda gelombang, artinya coil memerlukan tegangan AC. Namun jika simbolnya polos, itu merupakan penggambaran umum, baik untuk arus AC maupun DC. Untuk fisiknya, terminal A1 dan A2 ini, terminalnya biasanya terletak di bagian atas atau bawah sisi depan kontaktor, tergantung pada serinya. Cara paling mudah untuk mengenalinya adalah dengan melihat terminal berlabel A1 dan A2. Kontak utama, daya. Ada 3 garis NO sejajar yang dihubungkan garis putus-putus. Garis itu namanya mechanical link, artinya ketiga kontak ini menutup serempak. Terminalnya jelas, input di 1L1, 3L2, 5L3, dan output menuju motor di 2T1, 4T2, 6T3. Kontak bantu, auxiliary. Ini otak untuk logika kontrol. NO, normally open. Terminalnya berakhiran angka 3 dan 4. Contoh, 1314. NC, normally closed. Terminalnya berakhiran angka 1 dan 2. Contoh, 2122. Nah, kalau yang ini namanya push button. Simbolnya khas, ada garis dengan ujung seperti huruf E. Tipe tunggal, NO, hijau. Terminal 3, 4. Ini adalah tombol start. Arus baru lewat hanya saat kita tekan. NC, merah. Terminal 1, 2. Ini tombol stop. Secara default dia nyambung dan akan memutus saat ditekan. Tipe gabungan, double command. Di skema, simbol NO dan NC mungkin digambarkan terpisah. Tapi perhatikan ada garis putus-putus yang menghubungkannya. Itu artinya mereka satu fisik. Saat ditekan, jalur NC putus dan NO nyambung secara bersamaan.
Tips fisik. Jika pakai tipe gabungan, kalian akan melihat 4 baut terminal. 2 untuk NO dan 2 untuk NC. Biasanya disusun sejajar agar tidak tertukar saat wiring. Kalau motor listrik kalian mulai kepanasan, Thor adalah pahlawannya. Rangkaian daya, bagian ini memiliki simbol kotak berlekuk-lekuk yang merupakan lambang bimetal. Bimetal ini berfungsi sebagai sensor pendeteksi panas akibat beban lebih. Secara fisik, kaki bagian atas Thor ini didesain untuk langsung menancap ke terminal output kontaktor, sedangkan terminal bawahnya, 2, 4, 6, dihubungkan langsung menuju motor. Kontak bantu proteksi. 95-96 NC. Ini wajib dipasang seri ke koil kontaktor. Kalau motor kepanasan, kontak ini memutus arus sehingga sistem mati total. 97-98 NO. Biasanya dihubungkan ke lampu indikator kuning. Jadi kalau lampu kuning nyala, itu tandanya sistem sedang trip atau kelebihan beban. Terakhir, kita bahas si pengatur tempo. Timer atau TDR. Coil timer, simbolnya kotak dengan tanda silang. Kalau kalian pakai tipe plugin seperti Omron, coilnya ada di pin 2 dan 7. Anak kontak, on delay. Ciri khasnya ada lengkungan seperti payung. Ingat saja, jika lengkungan menghadap ke arah gerakan kontak, itu berarti tipe on delay nunda nyambung. Penting untuk diperhatikan, dalam gambar skema, simbol kontak NC dan NO pada timer ini memang bisa digambarkan di posisi yang terpisah. Namun secara fisik, jika Anda sudah menggunakan common nomor 1 untuk jalur NC, maka terminal NO di grup yang sama tidak boleh digunakan untuk jalur dengan sumber tegangan yang berbeda. Jika Anda memerlukan 2 jalur kontrol yang benar-benar terpisah sumbernya, silakan gunakan grup common nomor 8. Jadi sekarang sudah paham kan, kenapa simbol-simbol ini penting banget? Memahami simbol adalah langkah pertama jadi teknisi profesional. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau saya bahas rangkaian spesifik pakai simbol-simbol tadi, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman seperjuangan kalian. Sampai jumpa di workshop vokasi berikutnya.